dari tahun 2022, 23 dan 2024 ini sudah lebih dari 100 triliun anggarannya gitu ya. Sehingga kita nggak ingin IKN ini jadi mangkrak atau tidak jalan. Selamat malam semuanya. Dalam seminggu terakhir ini ada isu yang sangat-sangat bombastis terkait pembangunan IKN, karena ini rame sekali di TikTok gitu ya, yang menyebutkan bahwa salah satu kampus terbaik dunia nantinya akan pindah ke IKN, akan bermarkas di IKN. Dan saya ketika ngelihat potongan-potongan video gitu ya yang dinarasikan seperti itu, terus terang saya kaget gitu ya. Apa iya? Jangan-jangan bener gitu ya. Tapi lebih dari itu saya jadi penasaran, ini sumbernya dari mana gitu ya. Karena dengan banyaknya video yang ada di TikTok itu kayaknya memang dikerahkan gitu ya. Kayaknya ada instruksi, kayaknya juga ada orang yang nyuruh untuk melakukan pembuatan isu yang seperti ini. Setelah saya telusuri, ternyata sumber dari video-video itu nampaknya terinspirasi dari pernyataan Kepala Otorita IKN, yaitu Bambang Susantono. Karena dalam sebuah kesempatan Bambang Susantono, Kepala IKN ini mengatakan bahwa mudah-mudahan bulan Mei yang akan datang mereka akan bangun kampus di IKN. Stanford University akan bangun kampus di IKN. Bangun kampus gitu ya. Saya terus terang jadi membayangkan ini luar biasa gitu ya. Kalau salah satu kampus terbaik dunia bangun kampus di IKN. Dan itu bisa saja gitu ya. Itu namanya semacam franchise lah. Tapi bikin kampus di IKN gitu ya, kampus terbaik dunia, ini mengejutkan. Ini lebih hebat dibandingkan KFC bikin franchise di Madura. Ya meskipun sampai sekarang belum ada. Pizza Hut ada gitu ya, meskipun sering-sering sepi. Tapi kalau kampus terbaik dunia bikin bangunan atau bikin markas di IKN, ini kan luar biasa gitu. Saya juga jadi tertarik untuk kuliah lagi. Ya mungkin juga banyak orang Indonesia yang pengen kuliah gitu di IKN, di Stanford University gitu. Karena ya bisa saja itu terjadi karena mungkin terinspirasi oleh Gibran gitu ya. Gibran ini kan dia kuliah di Singapura, tapi lulusnya sebagai lulusan dari kampus di Inggris, yaitu Bradford University. Ya beda ini, Stanford, Bradford, beda jauh gitu ya, meskipun ada Ford-Fordnya beda. Ini kalau secara kasta kampus jauh jomplang sekali, beda gitu ya. Jadi ya mungkin karena terinspirasi gitu ya, Gibran bisa kok gitu ya kuliah di Singapura tapi lulusan dari kampus di Inggris gitu ya. Jadi ya bisa saja daripada Stanford bikin kampus di Singapura, bikin aja di IKN gitu kan. Ya lumayan gitu kan, kalau salah satu kampus terbaik dunia bikin markas di IKN dan semua orang bisa sekolah di sana, itu kan hebat sekali. Nanti semua biaya hidup itu tetap sama seperti ada di Indonesia gitu ya. Uangnya hanya berputar di kita-kita juga, bahkan orang lain, orang luar juga bisa datang ke sini untuk kuliah di salah satu kampus terbaik dunia gitu ya. Dan semua pembiayaan akan masuk ke masyarakat, diserap oleh UMKM kita. Itu kan luar biasa gitu ya. Sudahlah hemat biaya, ini kemudian uang-uang yang ada di sini juga berputar di kita-kita saja gitu ya. Hebat gitu. Saya pun mendukung lah gitu ya, dan saya pengen juga kuliah di kampus terbaik dunia yang kemudian nanti ada di IKN atau Kalimantan gitu. Tapi ternyata di tengah-tengah imajinasi atau harapan banyak orang yang begitu indah itu, tiba-tiba Stanford University mengklarifikasi bahwa Stanford itu tidak akan membangun institusi dalam bentuk fisik apapun di IKN. Ini orang yang imajinasinya udah melayang-layang, wah enak ya nanti kuliah di kampus terbaik dunia, di Kalimantan aja, nggak usah jauh-jauh ke Amerika, gitu kan. Malah dibantah, bahkan bantahannya ini sangat-sangat sangat-sangat mengecewakan gitu. Karena tidak akan membangun bangunan fisik apapun, entah itu kampus, entah itu pusat penelitian, entah itu warung, entah itu apapun gitu ya. Stanford tidak akan bangun apa-apa di IKN gitu. Yang benar adalah Stanford hanya menjajaki peluang kerjasama proyek penelitian. Menjajaki ini ya, menjajaki itu seperti orang PDKT gitu. Belum tentu pacaran, belum tentu lamaran gitu. Jadi masih menjajaki, masih coba cari tahu gitu ya. Menjajaki.
Jadi ini belum ada apa-apanya gitu. Tapi beritanya yang ada di Indonesia, di TikTok, wah seolah-olah Stanford akan pindah ke IKN. Nanti kita akan kuliah di sana. Ternyata baru menjajaki kerjasama proyek penelitian, bukan membuat bangunan kampus dan sebagainya. Dan karena ini sudah dibantah sama Stanford, itu si Ketua Otorita IKN Bambang Susantono kemudian menyampaikan pembelaan juga gitu ya, bahwa nanti memang yang dibangun bukan kampus tapi pusat riset dulu ya, karena kampus itu kan butuh banyak bangunan gitu ya. Sebelum kampus kita bangun pusat riset dulu gitu ya. Oke gitu ya, tapi kan Stanford bilang bahwa tidak akan membangun institusi, bangunan atau gedung dalam bentuk apapun gitu. Jadi secara fisik nggak akan ada gitu. Ya, ini kok tiba-tiba mau diklarifikasi, oh nanti pusat riset dulu baru kampus. Dan karena pembantahan dari Stanford itu cukup jelas gitu ya, bahwa tidak ada bangunan fisik apapun atas nama Stanford gitu ya. Ini si Kepala Otorita Bambang Susantono kemudian menjelaskan bahwa pembangunan yang akan dilakukan di IKN itu yaitu berupa pusat riset itu nantinya kerjasama dengan alumni Stanford. Kerjasama dengan alumni Stanford. Jadi nggak ada hubungannya sama kampus sama sekali gitu. Karena ini cuma alumni. Alumni itu orang-orang Indonesia, yang alumninya ya orang-orang kita gitu ya. Terus kemudian mereka mau bikin gedung pusat penelitian gitu ya atas nama alumni Stanford. Udah, itu aja gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama Stanford sama sekali. Bahwa kemudian sekarang ada menjajaki kerjasama, Stanford ingin menjajaki kerjasama, iya gitu ya, itu baru penjajakan. Nah nantinya gitu, kalau gedungnya sudah jadi katanya, nanti Stanford yang akan isi gitu ya, penelitian-penelitiannya, isu-isunya apa yang akan mereka lakukan di sana gitu ya, proyeknya apa aja, itu nanti Stanford yang isi. Oh, jadi yang bangun cuma alumni Stanford, orang-orang Indonesia, mahasiswa Indonesia di Stanford sana. Pengen bangun pusat riset. Jadi bukan kampus atau bukan atas nama Stanford gitu, nggak ada. Ini cuma alumni gitu. Nanti alumni 212 kalau bikin bangunan di IKN juga bisa mungkin. Ya, alumni Stanford bisa, masa alumni 212 nggak bisa? Bisa. Ampun deh. Ini orang Indonesia saya nggak ngerti gitu ya, teman-teman di luar negeri baca berita gitu ya, yang bombastis, wah nanti Stanford akan pindah ke Indonesia, akan bikin kampus di sana, seolah-olah bikin cabang dan sebagainya, itu kan sudah membuat apa ya, membuat banyak orang berharap gitu. Lalu kemudian dibantah dengan begitu jelasnya, ini sangat-sangat menyakitkan. Tapi kemudian kita cukup terhibur karena penjelasan dari Kepala Otorita IKN ini cukup lucu. yang sebelumnya bilang Mei kita bikin, mudah-mudahan Mei akan bangun kampus di sana, ternyata dikoreksi enggak, itu cuma pusat riset gitu ya. Yang semula katanya Stanford yang akan bikin di sana gitu ya, kemudian dikoreksi enggak, ini yang bikin alumni. Alumni Stanford. Ya kalau udah gedungnya sudah jadi, pusat riset atau gedung sudah jadi, yang dibangun oleh alumni Stanford sudah ada, itu kan artinya nantinya yang akan ngisi nggak cuma Stanford, tapi juga dari kampus-kampus lain. Jadi nggak ada hal yang spesial sebenarnya, tapi menjadi luar biasa, menjadi bombastis karena sejak awal terjadi kebohongan. Nah pertanyaannya, Bambang Susantono ini punya tujuan apa? Sejak awal dia berbohong, ada kampus Stanford University yang akan dibangun di sana. Ini apa tujuannya? Mau bikin isu atau gimana gitu? Karena pada akhirnya dipermalukan seperti ini dan kita semua jadi ngapain sih? Orang kalau mau bohong, pejabat kalau mau bohong gitu ya, dan disampaikan di publik gitu ya, diberitakan di media-media, kan mestinya mereka ngerti gitu. Nanti pasti akan ada klarifikasi. Kenapa itu nggak dipikirkan sama Bambang Susantono? Apa jangan-jangan ini disengaja? Ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai? Apa tujuannya? Saya nggak ngerti gitu ya. Tapi pada intinya saya tidak ingin kemudian IKN menjadi seperti Hambalang, menjadi bangunan yang mangkrak dan tidak ada kegiatan apa-apa di sana, karena bagaimanapun
IKN ini sudah menelan biaya ratusan triliun dan itu semuanya dari APBN gitu ya. Dari tahun 2022, 23 dan 2024 ini sudah lebih dari 100 triliun anggarannya gitu ya. Sehingga kita nggak ingin IKN ini jadi mangkrak atau tidak jalan. Kita berharap bahwa IKN tetap jalan dan kemudian selesai. Tapi cara-cara yang dilakukan memang Susantono dan orang-orang lainnya yang bikin isu bombastis terkait IKN ini justru membuat saya khawatir gitu ya, jangan-jangan ini benar-benar akan jadi hambalang gitu. Karena cara-caranya mencurigakan. Kalau ini sudah bagus gitu ya, pembangunan proyeknya sudah oke, kemudian rencananya juga sudah matang gitu ya, nggak perlulah isu-isu kayak gini gitu. Ngapain gitu? Orang kan dibikin isu kemudian dibicarakan gitu ya, ternyata bohong, itu ngapain gitu? Kalau ini sudah bagus secara perencanaan, ya udah jalan aja gitu, nggak perlu bikin isu-isu gitu. Karena isu-isu yang negatif seperti ini yang dikemas dengan positif dan hoax dengan sangat luar biasa, itu justru akan mempermalukan banyak orang. Itu justru akan membuat orang-orang jadi bertanya-tanya, terutama investor gitu ya. Ini gimana sih pemerintah? Ini niatnya bener atau main-main nih? Jangan-jangan semuanya prank semua ini. Ya semoga pada akhirnya yang terbaik untuk Indonesia, IKN bisa terlaksana. Tapi kalaupun tidak terlaksana, kalaupun terjadi masalah-masalah, dan memang nampaknya ada beberapa cerita yang nanti ya kita akan ceritakan lah di akhir tahun ini. Tapi semoga semua hal-hal buruk itu tidak terjadi. Tapi kalaupun terjadi, ya biasa aja. Itulah politik di Indonesia. Contohnya hambalang sudah ada, ya mungkin selanjutnya kita ingin mencetak sejarah baru, yaitu membuat IKN mangkrak. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.